Halo semuanya, kembali lagi di kelas interaktif dengan saya Regi, dan hari ini kita bakal membahas mengenai Google Sheet bagian kedua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, dan juga jangan lupa untuk follow IG kami di kelas interaktif, karena nanti kita bakal share mengenai accounting, tax, warehouse, finance ya. Dan juga kita bakal share mengenai Google Sheet maupun Microsoft Excel, ada Upsheet dan Data Studio. Oke, dan juga buat teman-teman yang ingin request video bisa nanti cek di deskripsi di bawah ini, dan nanti kalau saya bisa saya akan buatkan videonya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai formula sederhana, format number, menu bar view untuk fridge-nya, kemudian menu bar insert untuk image, drawing, insert link, dan checkbox. Oke, di sini ada data yang udah jadinya teman-teman, data karyawan kelas interaktif. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung masa kerja dari tanggal masuk setiap karyawan. Kemudian kita diminta untuk merubah format number tanggalnya. Kemudian kita diminta untuk mentotalkan gaji dari keseluruhan karyawan ini, rata-rata gajinya, gaji tertinggi dan gaji terendah. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada dataan yang belum diedit sama sekali. Pertama kita edit dulu headernya. Di kolom C ini kita edit, kita blok hingga kolom H. Nah, di kolom H ini kita edit margin and cell, kemudian fontnya kita sesuaikan dengan font yang di atas. Dengan ukuran fontnya itu font 12, kita ganti ke 12. Kemudian kita Ctrl B, kalau enggak teman-teman bisa klik di toolbar ini, bold. Kemudian kita kasih di bottom bordernya itu garis yang 2 ini. Oke, kayak gini. Kemudian kita bisa blok dari number hingga gaji pokok di H220 ya. Kita kasih all border dengan garis border yang standar ya. Kemudian dari number ini, nomor 1 hingga ini gajinya Akbar, kita kasih border juga all number ya. Nah, dari nomor ini hingga bawah ya, hingga C19 C20 kita kasih margin and cell. Yang karyawan juga sama, tanggal masuk sama. Kemudian untuk masa kerja dari kolom F hingga kolom G kita margin and cell, gaji pokoknya juga sama, kita margin and cell ke bawah. Setelah itu kita rata tengahkan untuk headernya atau untuk header dari tabelnya. Rata tengahkan, kemudian posisinya kita atur di tengah. Kemudian dari nomor karyawan tanggal masuk, kemudian kita klik Ctrl dan kita klik kiri gaji pokok. Setelah itu kita kasih warna abu-abu dengan warna teks warna putih. Untuk masa kerja kita blok ke bawah, tahun dan bulan dia bakal langsung ke blok. Kemudian kita kasih warna kuning. Oke, kita masuk ke number. Di number ini untuk mencatat number otomatis dari 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman bisa klik di sini 2. Kemudian teman-teman blok di nomor 1 hingga nomor 2. Kemudian tarik dari yang pojok kanan bawah ini. Nah, dia bakal otomatis nomornya itu bakal berurutan. Atau enggak, teman-teman bisa klik dengan klik sama dengan. Kemudian dari sel 21 ini kita tambahkan dengan 1. Setelah itu teman-teman bisa copy paste ke bawah atau tarik yang garis pojok kanan bawah. Kemudian untuk tanggal masuknya kita ubah format numbernya. Kita blok dulu untuk keseluruhan. Kemudian kita klik format number, kemudian more format, kemudian more date and time format. Kemudian kita cari yang format yang diinginkan ini. Kemudian klik apply. Nah, sekarang kita diminta untuk masa kerja dari Jihan ya. Dia itu udah kerja berapa tahun, kemudian berapa bulan. Caranya itu dengan menggunakan rumus date, div.
Start date-nya kita linkkan ke kolom E21. Kita klik aja yang ini. Kemudian terakhir dia kerja, kita gunakan rumus today. Jadi kesimpulannya, Jihan ini memang masih kerja di perusahaan kita. Kemudian yang kita ingin cari itu, dia tuh udah berapa tahun kerja di kita. Kita kasih unitnya itu dengan simbol Y atau year. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita kasih rata tengah. Dari Jihan ini, teman-teman bisa tarik ya di bawah ini, atau misalkan copy, kemudian di blok ke bawah, kemudian Ctrl V. Ya, otomatis bakal rumusnya itu bakal menyesuaikan dengan tanggal masuk yang mau di Joda, Atep, ataupun Akbar. Nah, untuk yang bulan ini, rumusnya sama dengan yang tadi tahun ya. Date, div, kita ambil start date-nya itu tanggal masuk, kemudian untuk end date-nya itu kita ambil today, kurung buka, kurung tutup, untuk menandakan hari ini. Kemudian unitnya kita kasihnya bukan month doang, tapi year dan month. Kemudian kita kasih kutip 2 di atas dan enter. Nah, ini kita coba tarik ke bawah dari pojok kanan bawah. Kemudian kita kasih rata tengah. Oke, berarti di sini Jihan dia kerjanya udah 1 tahun lebih 2 bulan. Hingga hari ini ya teman-teman. Dari tanggal 15 Agustus hingga tanggal 6 November 2021. Untuk gaji pokoknya, kita ubah format numbernya di format, kemudian number, kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada more format, kemudian kita klik yang custom number format. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita klik yang ini ya. Nah, kemudian tinggal di apply aja. Maka pemisahnya itu dia udah ada ya, koma di sini. Karena yang di atas ini dia fontnya itu Calibri ya. Calibri font size-nya itu 10, kita ubah dulu dengan Calibri. Untuk total gaji ini kita blok dulu. Kita marge cell, kemudian rata-rata gaji kita marge and cell juga. Gaji tertinggi dan juga gaji terendah kita marge and cell juga. Kemudian kita blok sampai total gaji, pindahkan ke kanan. Fontnya kita ubah jadi Calibri. Kemudian kita blok Ctrl B atau kita klik di toolbar bold. Untuk total gaji kita gunakan rumus sum. Nah, di rumus sum ini teman-teman bisa blok dari Jihan hingga Akbar ke sini ya, di gaji pokoknya, kemudian enter. Atau di rumus sum ini teman-teman juga bisa memilah misalkan teman-teman ingin menjumlahkan Jihan dan Modi doang. Klik Jihan dan Modi di blok, kemudian lepas, kemudian teman-teman klik kontrol, kemudian misalkan teman-teman ingin menjumlahkan Atep dan Akbar. Kita klik Atep dan Akbar, di keyboard kontrolnya ditekan ya, kita tekan keyboard kontrolnya, kemudian kita blok dari sini. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan antara Jihan, Modi, Atep, dan Akbar. Jadi joda ini kita nggak dijumlahkan. Caranya kayak gitu, diklik kontrolnya gitu ya. Dia bakal otomatis menjumlahkan Jihan, Modi, Atep, dan Akbar. Karena kita ingin menjumlahkan semuanya, kita gunakan rumus sum, kemudian blok dari Jihan hingga Akbar ini. Kita blok. Kita ubah dulu font size-nya. Font size-nya udah 10, cuman fontnya kita ganti dengan Calibri. Rata-rata gaji kita gunakan rumus average. Kemudian kita tarik ya dari Jihan hingga Akbar, kemudian kita enter.
Atau ini average juga, kita bisa sama kayak yang sum itu, misalkan kita cuman ingin merata-ratakan dari Jihan hingga Atep dan Akbar. Kita tahan kontrolnya, kemudian kita blok dari Atep hingga Akbar. Nah, kayak gitu. Tapi karena kita rata-rata gajinya untuk seluruh karyawan, maka kita blok aja langsung dari Jihan hingga Akbar. Untuk gaji tertinggi, kita gunakan rumus max. Dari Jihan hingga Akbar kita blok. Nah, dan juga untuk gaji terendah kita gunakan rumus min. Kita blok. Oke, untuk formula sederhana dan juga format number, ini saya rasa udah cukup ya, penjelasannya udah cukup. Kemudian kita masuk ke menu bar yang freeze. Di freeze ini sebetulnya kita udah sedikit menyinggung freeze ini di bagian 1 ya, di pengenalan Google Sheet. Namun di sini di freeze itu dia ada yang satu row, 2 row. Maksudnya itu kalau misalkan kita klik yang 1 row ini, dia bakal pertama dia nggak boleh ada margin and cell. Nggak boleh ada margin and cell. Kalau misalkan ada margin and cell, dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada margin and cell, kita harus ubah dulu ya. Jadi jangan ada margin and cell. Nah, kalau misalkan kita klik view, kemudian freeze, kemudian kita yang 1 row ini, maka kita bakal nge-freeze dari baris 1 semuanya. Kolom A, B, C, D, E, hingga seterusnya, dia nggak nge-freeze. Jadi kita kalau misalkan scroll ke kanan, nah dia bakal menyesuaikan scrollnya. Kemudian kalau untuk yang freeze yang 2 rows ini, itu dari baris kedua hingga baris 1 hingga baris kedua dia nge-freeze ya. Jadi kalau misalkan kita scroll, dia jadi header ya, kayak gini. Namun kalau misalkan kita klik misalkan kita ingin freeze dari menu bar ini nih, dari baris 5, dari baris 1 hingga baris 5 ini kita pengen bekukan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah tuh, menu bar ini nggak ikut terscroll ke bawah. Nah, kita klik freeze-nya itu yang up to current row 5. Jadi kalau misalkan kita freeze kayak gini tuh, dia menu barnya nggak akan tertutup kalau kita scroll ke bawah. Begitupun dengan yang column ya. Untuk yang kolomnya itu sama. Kalau misalkan yang kolom 1 kolom, dia bakal nge-freeze yang A. Kalau yang 2 kolom, dia bakal nge-freeze yang dari A hingga B. Nah, kalau misalkan kita ingin freeze dari H ini, nah ini syaratnya pun kalau ada margin and cell kayak gini, dia nggak akan bisa. Jadi harus harus diklik dulu margin and cell-nya, dibuat nggak margin and cell, karena kalau misalkan di margin and cell dia nggak bisa. Nah, kecuali teman-teman margin and cell-nya di kolom I gitu. Tapi kalau misalkan di kolom H ini, teman-teman nggak bisa buat margin and cell. Oke. Kalau misalkan kita ingin kembalikan seperti semula, kita tinggal klik no row aja dan juga no column. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai menu bar insert untuk image. Nah, di image ini dia ada yang image in cell dan juga image over cell. Jadi, kayak kita contohkan di sini di kolom O ya, kita contohkan di kolom O. Kita coba klik insert, kemudian image in cell. Kita bisa cari gambarnya langsung dari Google tanpa perlu ngedownload dulu. Jadi kita klik insert image, kemudian Google image search. Kita misalkan mau cari roti bakar. Kemudian klik insert. Setelah itu tunggu beberapa saat. Nah, kalau yang image in cell, dia itu nggak bisa dibesarkan maupun dikecilkan
dari gambarnya, tapi kita bisa besarkan dan juga kecilkan dari apa nih? Dari lebar baris maupun lebar kolomnya. Kita bisa besarkan. Perbedaannya dengan yang image oversell, nah kalau yang image oversell ini kita bisa membesarkan dan juga mengecilkan di luar kolom ataupun baris. Oke, nah kemudian ini bisa dipindah-pindahkan juga kayak gini. Cuman kekurangannya, kalau misalkan kita ingin melingkan image yang oversell, dia nggak bisa. Tapi kalau yang image insell, kalau misalkan kita ingin linkkan ya ke kolom P5, kita tinggal klik sama dengan, kemudian kita klik yang image insell-nya. Dia otomatis gambarnya itu bakal pindah. Sedangkan yang oversell itu nggak bisa. Oke, kita masuk ke drawing. Nah, di drawing ini kita bisa buat save. Kita buat save sesuai dengan yang kita mau, misalkan ini. Kemudian dari save-nya ini, coba kita refresh. Oke, nah kita klik insert, kemudian yang drawing. Nah, kemudian kita klik save-nya, ya. Kita klik save, kemudian misalkan save-nya ingin yang ini ya, gambar kotak gitu ya. Nah, dari save ini kita bisa inputkan teks secara langsung, atau kita bisa klik teks dari text box ini. Kita bisa klik text box, atau kita bisa klik 2 kali di save ini. Kemudian ini ada warna dari shape-nya, kemudian ini warna dari garisnya. Oke. Misalkan kita coba ketikkan kelas interaktif. Dan yang text box-nya kita inputkan misalkan Google Sheet. Kita buat rata tengah. Font size-nya kita ubah 12. Kemudian ini pun bisa dirata tengahkan. Kemudian kalau di save ini tuh kita bisa atur posisinya dia di top, middle, ataupun di bottom. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita udah save, ini menjadi satu kesatuan. Jadi nggak terpisah antara kelas interaktif dengan Google Sheet ini. Kita coba save and close. Nah, jadi kelas interaktif ini dengan Google Sheet ini dia satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita geserkan hanya Google Sheet-nya aja nggak bisa. Jadi ini jadi satu kesatuan kayak gini. Oke, kemudian kita masuk ke yang insert link ya, insert link. Insert link itu kita misalkan ingin melingkan ya, kita coba zoom out-nya kita ubah 125. Misalkan ketika kita klik Jihan ini ya, kita coba klik insert, kemudian insert link, kemudian kita linkkan ke sheet and name range, kemudian kita cari yang paling bawahnya, select a range of cell to link ya. Maksudnya itu ini si Jihan tuh mau dilingkan kemana. Nah, misalkan Jihan tuh kita ingin kita klik Jihan, dia masuk ke gajinya Jihan yang paling atas. Kemudian kita klik OK. Nah, dia otomatis warna fontnya itu dia bakal warna biru, kemudian dia bakal ada underline-nya. Setelah itu dia ya, ketika kita klik Jihan ini, walaupun nggak diklik itu, cuman kursornya ada di Jihan, dia bakal
muncul namanya konten 2H6. Kalau kita klik ya konten 2H6 ini, dia bakal masuk ke gajinya Jihan yang di atas. Kemudian untuk checkbox ya, checkbox itu kalau untuk checkbox sebetulnya udah saya jelaskan sih ya di bagian pengenalan Google Sheet. Jadi ini tuh kayak gini doang sih. Nah, ada checkbox kayak gini. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Next video kita bakal ngecek secara otomatis bagaimana sih ngelihat duplikat dari beberapa range ya, atau misalkan kita pengen ngecek misalkan numerasi ini tuh biar nggak ada yang duplikat, kita kasih tanda merah satu-satu. Kalau misalkan kita kasih tanda merah satu-satu kayak gini kan lebih keribet ya. Nah, sebetulnya dia ada conditional formatting. Jadi kalau misalkan ada huruf atau angka yang duplikat, dia bakal otomatis warnanya itu berubah sesuai dengan yang kita mau. Dia bisa warna apapun bisa. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton hingga selesai, dan juga jika memang teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalkan teman-teman gak suka dengan video ini, jangan di dislike ya. Coba aja komen di komentar dengan memberikan kritiknya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.